teman-teman, balik lagi di 3T, Ting, Teng, Talks. Masih bersama aku Thalia yang akan nemenin obrolan santai kita, tapi penuh ilmu. Karena hari ini Thalia kedatangan tamu yang suka mengeluarkan ide-ide kreatif di atas kain. Nah, siapa itu? Nah, di sini ada Pak Endang. Halo, Pak. Halo, selamat pagi Mbak Thalia. Iya, Pak. Gimana kabarnya, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah nih, Pak. Di sini kan udah terpajang karya-karya Bapak ya. Ini sangat amat unik gitu ya. Tapi sebelum kita gali gimana proses pembuatannya, awal mula Pak Endang suka sama apa namanya nih, Pak? Batik. Batik ya. Batik kayak gini tuh dari apa, Pak? Ya, pertama saya memang sekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta, jurusan Kriya, yaitu mempelajari batik juga. Dari situ muncul ketertarikan Bapak gitu ya? Ya, ketertarikan karena batik merupakan warisan adiluhung Betul. Indonesia yang sudah dikenal di mancanegara juga. Kita harus menguri-nguri kebudayaan, Mbak. Betul ya Pak ya. Dari situ terus muncul ide untuk bangun bisnis di batik juga gitu ya Pak ya? Iya, itu baru beberapa tahun ke belakang ini karena setelah lulus saya kerja di mall sebagai dekorasi mall. Di Oke. Matahari sama Rame Malioboro itu. Oke. Jadi awalnya kan Bapak kerjanya di mall nih, terus kok bisa kepikiran ke batik, itu gimana Pak ceritanya sampai bisa bangun bisnis sekarang ini? Ya, karena kerja di mall itu juga ya alhamdulillah untuk bulanannya bagus, tapi untuk kebebasan berkesenian itu kayaknya enak wira swasta, Mbak. Karena kalau kerja itu kan pagi, absen berangkat sore lah. Kalau wira swasta kan bebas, mau lembur sampai jam berapa, mau apa, dan kebebasan itu untuk seorang seni juga harus kepuasan pribadi itu. Oke, jadi mencari kebebasan dalam berseni gitu ya Iya, Pak ya? iya. Oke, terus terjunlah ide untuk bikin bisnis Iya, ini. iya. Awal mulanya gimana Pak bangun bisnis batik ini Pak? Ya semula iseng-iseng pas libur itu bikin kaos batik, nah, ternyata kok banyak yang minat. Nah ini terus saya punya bayangan, nah, nanti kalau sudah nggak kerja di mall atau saya resign aja lah, kayaknya asik gitu. Oke. Iya. Terus dari situ muncullah untuk bikin baju-baju ini ya Pak ya? Iya. Dari awalnya pesanan teman-teman gitu? Iya, Desainin pesanan teman-teman, terus waktu di Semarang tuh ada desainer kayak Ibu Ina Priyono, terus Ibu Ajeng yang owner warung makan Mbah Jingkrak itu pesen, mbok saya dibuatkan gini-gini. Nah, saya coba buatkan itu ternyata bisa diterima, dan bahkan produk saya yang pertama itu sudah sampai ke Singapura untuk fashion show di sana. Nah, jadi saya tambah semangat. Terus ada desainer-desainer lainnya yang cukup sudah punya nama kayak Agustin, ya kayak Bu Ina Priyono, dia juga support, Bu Ajeng juga support, itu jadi berkembang dari situ. Ya. Oke, berarti ini awalnya sebenarnya bisa kita sebut iseng-iseng berhadiah gitu ya Pak ya? Ya. Oke, terus itu untuk sampai ke Singapura dan lain-lainnya proses apa aja yang Bapak jalani Pak? Ya itu dari Bu Ajeng itu sama Bu Ina Priyono itu dia kan sering fashion show. Nah, dia punya konsep ini temanya gini, ya seperti tema kelautan. Nah, kita gambarkan batik itu ada terumbu karangnya, ada ikan-ikan hiasnya, cantik sekali itu Mbak. Dan penjualannya ya alhamdulillah bisa diterima untuk orang sana, orang mancanegara. Gitu. Berarti udah skalanya internasional ya Pak ya? Iya. Oh keren sekali. Kalau itu sudah sampai produknya sudah sampai luar dan banyak yang suka gitu ya Pak. Gimana cara Bapak untuk terus menuangkan ide yang terus-terusan fresh gitu Pak? Ya itu ide itu harus fresh terus karena tuntutan dari yang pesen itu kadang coba motif yang baru, nah, kita coba kasih yang baru dan baru lagi gitu. Harus fresh terus Mbak.
Itu cara Bapak nyari ide gimana Pak? Pas sambil ngopi dulu gitu ya, lihat burung berkicau, Ya, dapat ide. kadang mancing Mbak, saya hobi mancing itu untuk ngalamun di kali itu asik gitu. Sambil mancing nunggu Iya, ikan gitu ya. iya, perkara dapat ikan apa enggak itu yang penting es ngalamun di kali gitu ya. Pulang-pulang langsung eksekusi ini Mbak, ambil kain, ambil apa gitu. Oke, Iya. cukup unik ya teman-teman ya, mancing gitu. Oke, deh kalau kita ngomongin tahap awalnya Pak, sebelum jadi baju seperti ini, Iya. boleh aku buka nggak Pak? Boleh. Boleh ya, ini kita sambil tunjukin. Iya. Nah ini model apa nih Pak? Ini dress untuk anu ya, wanita ya. Ini dress wanita, ini unik sekali ya polanya ya Pak Iya, ya? itu udah dijamin nggak luntur Mbak. Oh, dijamin nggak luntur? Oh iya. Berarti Kalau yang bukan... ini dress untuk anak-anak remaja. Oke, ini dress anak-anak. Iya. Wah, ini lucu banget. Anak-anak remaja kayak jenengan pas itu. Wah, iya ini lucu ini. Ya, terus bawahnya pakai sepatu boot terus jalan-jalan Iya. cocok gitu ya, Pak ya. Itu untuk bule-bule seneng itu Mbak. Iya, betul. Kalau yang ini Bahannya kaos. Ini bahannya adem loh, teman-teman. Iya. Ini apa nih Yang kaos? t-shirt ini. Oke. Ini seperti yang Bapak pakai ya, Pak ya? Iya. Bahan kaosnya ya. Iya. Kadang untuk reuni atau komunitas itu Mbak. Terus sini kasih apa alma mater kayak ini nih reuni SMP saya. Oh iya, Oh, ada jadi- tambah logo gitu Iya, ya, Pak ya? tambah logo. Pernah juga reuni Purnawirawan Jenderal itu. Oh, keren banget. Iya. Nah, Pantesan banyak yang ini suka. tinggal. Nah, ini kelihatan sama tapi beda. Iya. Karena apa nih Pak, kok bisa beda? Cara proses buatnya gimana nih Pak? Ya langsung handmade karena Hmm. nggak ada cetakannya toh, langsung beda-beda, mesti beda. Setiap kaosnya mesti beda. Jadi ini tuh dicipratin. Iya, ya? cipratin sama digores kuas itu pakai malam batik itu. Nah, ini yang Oh. koko edisi Ramadan ini. Ya, ini sudah Ya, alhamdulillah Ramadan. order koko sama sarung itu Ramadan banyak yang sudah lagi laris-larisnya Iya, ya Pak iya. ya. Kenapa banyak yang suka? Kalau saya tebak ya Pak, karena motifnya tuh unik. Iya. Tiap orang beda gitu ya Iya. Pak ya. Oke. Ini untuk promosinya hari-hari ini di mana Pak? Ada online atau offline store Pak? Ada di IG sama ya itu saya share di grup-grup gitu. Setiap ada produk baru saya share-share di grup di IG, di Facebook. Ya. IG-nya namanya apa Pak? endang.aprianto.549. Nah, tuh di follow saya teman-teman nih. Mumpung banyak banget nih desain-desain yang baru kali ini ya Pak, yang baru launching gitu ya. Wah, mantap sekali. Ini kalau untuk promosiin kayak gini ya Pak, ada nggak tantangan sendiri yang Bapak alamin dalam proses pembuatannya mungkin, atau promosi di awal-awal mungkin, sebelum jadi yang sebesar sekarang gitu? Iya, promosi di awal memang anu ya tantangannya itu saya masukkan di outlet itu kayak yang di hotel Popo itu apa laku gitu lah. Itu saya malah tertantang toh kok itu lah. Terus dicoba dulu nanti kalau sebulan nggak laku bisa diambil lagi saya ya gitu. Nah, ternyata belum sebulan sudah habis Mbak. Keren banget, belum sebulan Iya. sudah habis Iya. ya produknya ya. Ini di Pasaraya Jogja juga ada produk saya yang depan Malioboro Mall gitu. Oke, Ya, Pasaraya Jogja. Pasaraya Jogja ada online store dan offline store-nya Iya, gitu ya iya, Pak ya. iya. Oke, ini kalau kita balik lagi ke proses pembuatannya sendiri ya Iya. Pak. Yang ini apa koko ini sama kaos ini beda nggak Pak proses pembuatannya? Beda. Nah, dijelaskan coba Pak, bedanya apa tuh Pak? Kalau ini dari kain lembaran itu toh, terus kita warna-warni, langsung dibentuk baju koko. Nama tekniknya apa tuh Pak? Ini teknik batik kontemporer Mbak. Oke, teknik batik kontemporer. Iya. Nah kalau kita ngomongin soal batik ya Pak, kan banyak banget orang yang ngomongin kalau sekarang tuh, oh batik tuh kuno, batik tuh jadul, nggak make sense sama keadaan zaman sekarang yang Gen Z. Nah itu gimana cara Bapak tuh untuk tetap batik nih loh bagus buat Gen Z, bagus untuk yang sudah tua, itu gimana Pak caranya? Ya kita tetap prosesnya tetap batik ya yang tradisional, tapi untuk warna-warni atau model bajunya kita update kekinian terus Mbak. Jadi untuk warna-warni kita sesuaikan dengan anak-anak muda sekarang. Jadi produk saya dipakai untuk piknik di pantai ya cocok, di pegunungan ya cocok, untuk santai sama serius juga cocok.
Oke, Iya. jadi menyesuaikan kondisi zaman sekarang ya, Iya, Pak, yang iya. viral-viral Iya, gitu ya, Pak ya. iya. Oke, keren banget, Pak. Ini untuk Bapak proses pengembangan bisnisnya berapa lama, Pak? Ini sudah 15-an tahun, Mbak. Oh, 15 Ya. tahun. Terhitung dari saya resign dari dekorasi di mall itu. Terus itu pun nyambi ngajar SD, Mbak, ekstrakurikuler batik. Itu ada beberapa sekolahan yang minta saya untuk mengajar itu ekstrakurikuler batik. Oke, jadi Bapak juga pengajar ya ternyata. Iya. Ya? Wow, sangat keren sekali Bapak. Kalau saya dengar-dengar ya di studio Bapak itu juga bisa dikunjungi ya itu ya Pak? Bisa, kadang untuk pelatihan, untuk workshop. Pernah ya bulan lalu itu dari SD Sedayu itu 2 bis, Mbak. 2 bis? Iya. Digeruduk Bapak? Iya, sampai saya yo bingung parkirnya bis itu, Mbak. Jadi anak-anak jalan dari jalan besar ke kampung saya, ke studio saya itu jalan kaki, anak-anak SD itu 2 bis ya ada 70-an itu. Oh, oke. Nah, itu sudah rutinitas itu tiap per tahun sekarang. Oke, berarti Bapak bukan cuma jual yang sudah jadi, tapi kalau mau belajar bikin juga Iya, diperbolehkan gitu ya. Datang kemana itu Pak studionya? Studio di Endut Batik itu di Maguwoharjo, Oke. timur Rumah Sakit Hermina. Oke, nanti tuh bisa dicari ya teman-teman ya di Google Maps. Nah, datang ke situ belajar batik. Nah, kalau proses belajarnya tuh dari apa dulu Pak? Itu dari kalau basicnya harus mencanting dulu ya, Mbak. Canting. Iya, dari mencanting. Nah, nanti tinggal itu yang mau belajar itu pinginnya yang gimana. Kalau pengen yang batik ciprat-ciprat langsung ciprat-ciprat aja. Tapi kalau yang untuk bule orang luar itu malah senengnya dari basic. Basic membatik itu harus mencanting biar nggak netes gimana. Nanti kita ajarkan di situ. Oke. Kadang kan ada orang asing juga, Mbak, dari Jerman, Prancis, Waduh, Jepang. keren. Iya. Mereka sangat menghargai batik. Jadi belajar itu tekun sekali dan hormat sekali sama gurunya itu. Saya itu sampai itu orang Jepang itu sampai kan dari pagi sampai sore ya itu pagi itu saya bukanya jam 9 sampai jam 4 ya kalau untuk orang asing. Nah, itu Jepangnya itu jam 7 itu udah pengen mulai. Wow. Ya Absen nggak duluan. apa-apa, kita layani saja. Kita kan untuk kepuasan konsumen gitu. Itu yang orang luar tuh biasanya apa Pak selain pakai canting itu? Apa yang mereka gemari gitu? Yang gemari itu untuk kontemporernya. Jadi ciprat-ciprat pakai kuas dengan bebasnya, warna-warninya bebas itu tetap prosesnya batik tradisional tapi motifnya kan bebas. Iya. Jadi kontemporer. Mereka senang sekali gitu. Gitu, oke. Iya. Dari banyaknya orang yang datang ke tempat Bapak tuh ada kisah unik apa nggak Pak yang terjadi gitu? Sampai Bapak teringat-ingat sampai Kisah sekarang. uniknya itu sampai sore itu ya memang sudah selesai ya. Pengen sampai malam lagi. Harusnya Ketagihan. seminggu, dia sampai sebulan, Mbak, karena asiknya itu. Oke. Iya, ya saya seneng saja toh, Mbak. Dan uniknya itu makman untuk orang asing itu seneng sekali dengan apa yang biasa kita makan saja. Mau tahu tempe Oh, itu. yang sederhana aja Iya, gitu ya. iya, sayur lodeh apa itu. Tempe itu berharga sekali bagi dia tuh seneng sekali karena di sana mahal katanya. Iya. Iya. Jadi makanan spesial gitu ya. Iya, favorit dia itu tahu tempe malahan. Nah, makanya kita juga harus menyukai tahu tempe itu karena protein dan gizinya banyak Iya, juga. betul. Iya. Mungkin di sini harganya nggak terlalu mahal, tapi kalau di luar negeri Iya, mahal ya. iya. Nah, itu kesan uniknya sampai dia itu mau pulang tuh bawa tempe, Mbak. Jadi saya sarankan tempe yang belum jadi. Ya, terus sampai sana baru pas jadi bisa dikonsumsi. Nah, ini malah nyinggung masalah tempe yang Tempe enggak nih. batik. Sama enggak yang batik lagi. Ya. Itu gegara saking cintanya sama batik sampai ke tempe tuh Iya, ya. iya, Jadi iya. suka tempe. Iya, iya. Waduh, itu prosesnya juga dari awal Bapak latih ya dari canting dulu Iya, gitu. iya. Sama ya, Pak ya? Iya, iya. Oke, ini kalau kita bahas karya yang di belakang Bapak nih, Pak. Iya. Ini bisa diceritain nih, Pak, filosofinya dari terbentuknya karya ini apa nih, Pak? Nah, ini abstrak ya, karya saya batik ini pernah dipamerkan di kafe
Pronto Avandi ya, Museum Avandi. Oke. Ini judulnya Sunrise, Mbak. Ini matahari, nah ini sunrise itu kan saya setiap pagi itu bangun melihat sunrise itu seneng, Mbak, untuk semangat pagi. Dan ini filosofinya matahari bermanfaat bagi semua makhluk hidup ya, tumbuhan, binatang, Kesehatannya, manusia, Pak, ya. Ya itu. Terus itu biru-birunya itu, Pak? Nah ini langitnya dari ini pagi sampai siang itu. Nah ini abstraknya ini. Ya, abstraknya ini mengisahkan apa nih, Pak? Ya Kisah ini kehidupan atau? ada kehidupan sama lingkungan ini dari matahari sini. Hijau-hijau nih tumbuhan, tumbuhan, gitu ya. Oke, berarti Bapak tuh sangat membumi sekali ya. Ya, ini tetap isian-isian batik, Mbak. Ada ukel, ada cecek titik-titik ini. Ini tetap nggak lepas dari isen-isen batik namanya, motif batik ya. Ini tekniknya berapa teknik yang Bapak pakai di karya ini, Pak? Ini teknik tradisional sama modern, Mbak. Yang tradisional kan ini isiannya. Ya, yang warna-warninya sama abstraknya ini kan udah modern, itu batik kontemporer itu. Berarti ada yang diciprat sama ada yang dilukis? Iya, ada gitu dicanting juga, ini ada dicanting ya. Bahkan untuk motif baju pun bagus ini. Ada yang pesan kayak yang lukisan itu tapi dibuat baju lah ini kan. Pas abstraknya ini kepotong sini, jadi bagus malah. Tapi kalau misalkan karya udah jadi terus ada yang kepengen kayak tadi ya Pak, itu bikin ulangnya lagi apakah bisa sama persis? Nggak bisa sama, nah, mendekati bisa. Itu udah mau repeat order gitu ya mendekati. Kalau sama itu malah susah, saya nggak jamin bisa itu. Kayak gini umpama suruh ngulang lagi itu persis banget nggak bisa, tapi mendekati bisa. Ya. Oke, keren sekali. Kalau misalkan kita ngomongin soal teknik sendiri ya Pak ya, Bapak belajar teknik melukis ini sampai dengan bisa jadi produk ini berapa lama Pak? Ya itu di sekolah memang diajarkan, kan di sekolah dulu mempelajari ukir sama batik, tapi saya dominan seneng batiknya. Terus belajar sama seniman-seniman yang sudah terkenal di Jogja. Kan enggak, kalau dari sekolahan saya merasa kurang ya, itu belajar di Taman Sari dulu, Mbak. Oh, di Taman Sari. Taman Sari itu kan kampung batik, itu ada seniman yang terkenal, Mas Harjiman, itu juga selalu support, menyemangati ini teknik-teknik yang nggak baru, terus Mas No, Mas Samudro itu, terus kita juga dulu waktu sekolah nyambi ngajar di Batik Keli, itu udah ngajar bule-bule itu, mancanegara itu. Saya sekalipun Inggris masih casus bahasa Tarsan itu alhamdulillah bisa komunikasi. Ya. Oke, berarti Bapak memang latihannya sudah dari lama ya, dari muda ya malah ya Pak? Iya, dari SMP saya sudah ambil ekstrakurikuler batik. Sangat SMP. mencintai Ya, batik ya. sangat mencintai. Dan ikut lomba-lomba batik itu sering nominasi. Dulu dapat canting emas itu yang adakan UNJ. Itu dulu prakarsanya Amri Yahya itu yang canting emas yang ke-5 atau keberapa yang kemarin tuh saya dapat nominasi. Terus yang nasional tuh lomba kaligrafi batik yaitu juara 1 ya, itu yang ngadakan Depak Kementerian Agama itu waktu itu. Wah, keren, karyanya sudah diakui banyak sekali ya, baik lembaga di Indonesia ataupun di luar negeri. Wah, mantap sekali Bapak. Kalau ngomongin soal apa namanya Pak, motif gitu ya, motif apa yang paling Bapak suka Pak? Ya, motif saya yang saya kembangkan motif kontemporer. Ya. Misalnya kayak ukel atau? Iya, motif abstrak itu. Saya paling anti dengan batik printing, Mbak. Itu maaf ya. Itu printing itu nggak bisa disebut batik. Oh, printing. kenapa Pak alasannya? Nah, karena itu kan prosesnya printing. Jangan menyebut ini batik printing, itu salah kaprah itu bagi saya itu. Printing ya printing. Nah, batik tetap proses pakai manual, pakai digodok gitu. Sekalipun nggak manual, sekalipun cap, itu tetap bisa dibilang batik cap. Tapi kalau printing itu, batik printing itu, ya maaf itu salah kaprah itu. Printing ya printing, cuma
itu motifnya gambarnya gambar batik, tapi gitu. prosesnya printing. Oke, berarti Iya. Bapak kurang setuju dengan batik printing gitu ya Pak ya? Ya kurang setujunya bahasanya itu penyampaiannya. Kalau mau produksi printing apa ya monggo ya. Oke. Itu printing bukan batik gitu. Saya selalu mengkampanyekan bahwa batik printing itu bukan batik gitu. Jadi kasihan yang batik, yang batik asli, yang adiluhung itu. Oke, berarti di batik sendiri ada nilai-nilai tertentu gitu ya Ada, Pak ya? batik itu filosofi. Waktu zaman sejarah dulu kan yang boleh pakai hanya orang keraton kerajaan, betul. Mbak. Sekarang saja bersyukur warga biasa bisa pakai batik dan sesukanya mau motif apa gitu. Model apa juga boleh Iya, ya Pak boleh ya? dan sesuka-suka happy-happy aja sekarang. Nah, kalau Bapak ngeliat model-model fashion zaman sekarang tuh kan mulai unik-unik gitu ya Pak ya? Unik-unik, ya. Itu Bapak menanggapinya gimana? Wah ini nggak sesuai dengan nilai-nilai budaya atau gimana? Wah ini malah keren gitu. Selama masih itu batik, saya senang Mbak. Saya salut dengan anak-anak muda sekarang kreatif itu untuk model-modelnya, bahkan untuk sepatu pun batik nggak apa-apa, sah-sah saja. Jaket juga itu, saya juga bikin jaket dari jin itu Mbak. Oke. Itu ini nggak tak bawa karena setiap bikin langsung laris Mbak. Wah iya, sudah banyak yang minat gitu ya. Iya, Pak ya? ada itu jaket jin itu di batik keren. Oke, Ya. berarti Bapak inovasinya bukan cuma di kain kaos, kain Enggak, ini aja iya, ya? di jin itu lebih bagus. Oke, Lebih. tapi kalau dari segi proses pembuatannya apakah sama Pak di bahan Sama, jenisnya? sama. Prosesnya sama, pakai malam, pakai canting, direbus juga untuk menghilangkan malamnya, sama prosesnya. Oke, ini kan dari tadi kita bahas soal kainnya. Nah, apakah desain ini juga Bapak yang buat? Desain ini cuma saya kasihkan ke penjahit, ini pokoknya coba bikinkan baju koko dengan produk saya bahan batik ini gitu. Ya, langsung dijahit sama penjahitnya ya koko gini ini basicnya ini. Sakunya 2 kanan kiri gitu. Iya. Ya itu koko ya. Waduh, keren. Jadi kalau pesanan-pesanan gitu bisa langsung hubungi ke Instagramnya Pak Endang Iya, atau di nomor WA, WA, ya. gitu ya. Nah ini boleh dipromosiin sekalian nih Pak, nomor WA Ya, dan ini. lain-lainnya tuh. Lebih efektif teman-teman langsung kunjungin Instagramnya aja ya teman-teman. Kalau mau Ya. pesen, misalkan mau custom gitu boleh Pak? Bisa sekali Mbak. Nah, Oke. untuk seragam reoni atau untuk sepeda santai atau untuk senam ya untuk komunitas lah biasa gitu. Nanti bahannya disesuaikan sama jenis kegiatannya gitu ya Pak ya? Iya, sama warnanya pengen apa terus. Oke, tapi kalau motifnya Motifnya ya bebas, dia pingin apa? mau diciprat apa Ya di kontemporer gitu ya? atau apa. Wes. Oke, itu apa aja deh yang teman-teman Iya. mau, udah langsung hubungin, terus dipesen gitu ya Pak ya, Iya. gitu Mas. Ini buat hangout gitu, kalau yang Gen Z nih ya, buat jalan-jalan ke mall, ngopi ke kafe gitu juga Iya. cocok gitu ya. Apa pesan Bapak nih buat teman-teman di luar sana yang mau mulai coba, aku mau pakai batik gitu. Iya. Apa pesannya Pak? Iya. Mari teman-teman untuk mencintai batik karena batik itu warisan adiluhung Indonesia. Jangan sampai diklaim kayak yang pernah dulu-dulu itu mau diklaim negara lain, kita harus mulai mencintai batik dan tentu saja harus memakainya dan membeli produk asli batik Indonesia. Nah, keren sekali teman-teman. Jangan mau budaya batik kita tuh diambil sama Iya. negara lain ya. Iya. Tapi kalau mau diagungkan gitu nggak apa-apa. Iya. Wah, mantap sekali Bapak. Terima kasih sudah Iya. datang ke studio podcast kita ya Iya, Pak ya. iya. Besok datang lagi bawa model-model terbaru gitu ya Iya, Pak ya. iya, Wah, iya. Talia sangat nunggu nih. Iya. Teman-teman juga pasti nunggu, wah kira-kira model apa lagi. Setelah Bapak mancing nanti Iya. dapat inspirasi apa lagi kira-kira ya. Iya, terutama nanti saya bikinkan
untuk Mbak Thalia ya kan juga untuk promo juga ya, boleh. promo berjalan ya untuk Boleh. modelnya Mbak Thalia. Spesial. Kalian mau spesial juga? Yeah. Yuk langsung hubungi Instagramnya Pak Endang. Oke, terima kasih Bapak sudah Yeah. datang ya. Semoga besok bisa datang lagi bawa Yeah. karya terbaru Amin, lagi amin, ya yeah. buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan T3. Jangan kemana-mana karena next kita masih akan ada episode-episode yang seru lagi. Bye-bye semuanya.